Sehari satu bebek, satu telur. Sehari satu bebek, satu telur. Bebek itu tidak bisa sampai 100%. Telurnya. Jadi ketika kita punya 1210 misal 1200 saja ya. Kita tidak bisa punya 1200 butir. Kita paling tidak mempunyai 900 sampai 1000 butir. Satu butir kalau di bulan lagi ramai gini ya, Pak, bisa di 2200. Satu butir 2200. Iya, kalau yang di bawahnya? Iya, yang di BK itu kita jualnya di 2000 atau kadang-kadang kalau memang sudah kontrak ya di bawah 2000 bisa 1950 biasanya. Iya. Gitu ya, karena kontrak. Ya, warga Tanling TV, saya saat ini berada di daerah Gerumbul, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ini berada di Pertiwi Farm. Pertiwi Farm ini khusus untuk peternakan bebek. Nah, saya akan menemui ownernya, namanya Mas Mika. Orangnya masih muda, semangat dan keren banget. Ikuti saya ya, Aris Pringles. Selamat siang. Selamat siang. Bro Mika. Yes. Jadi ini sekarang saya berada di kandang bebek ya, milik Pertiwi Farm ya. Betul. Pertiwi Farm. Kita berada di Jogja sekarang. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya Pertiwi Farm, Mas Mika. Ya. Ini kita ngobrol santai dulu. Ini usia berapa, Bro? Saya usia 28 tahun, Pak. 28 tahun. Ya. Lulusan apa? Saya lulusan manajemen. Manajemen. Ya. Di mana? Saya di Universitas Atmajaya Jogja. Oke, Universitas Atmajaya Jogja, lulusan manajemen. Kita jalan ke sana, Bro. Kita pengen lihat ini juga sambil kita ngobrol ini. Memang pertama kali lulus itu langsung usaha bebek atau pernah usaha lain? Pertama kali saya itu ketika lulus kuliah karena sudah lama berjualan baju ya, Pak. Setelah besar ya saya memutuskan untuk membuka ya lini bisnis lain lah gitu ya. Bebek ini. Bebek ini. Ya. Ini di Pertiwi Farm ini populasinya berapa nih bebek ini? Kita ada di 1210 ekor, Pak. 1210. Ya, sebenarnya kapasitas kami itu di 1500 satu kandang besar ini ya. Ya. Itu di 1500, tetapi karena yang namanya peternakan itu kita mengandalkan populasi ya, artinya bukan ketika populasi banyak itu bukan berarti produktivitasnya banyak. tinggi, juga banyak atau menghasilkan lebih banyak. Tapi ketika kita punya populasi yang banyak itu bisa mengakibatkan produktivitasnya kecil atau sedikit. Tadi Bro Mika bilang populasi yang tinggi belum tentu itu produktivitasnya tinggi. Iya. Itu apakah karena kandangnya terlalu padat sehingga bebek itu stres menimbulkan populasinya telurnya jadi turun atau gimana? Betul. Jadi bebek itu kan hewan yang sensitif ya, Pak. Jadi karena dia itu membutuhkan 1 meter persegi untuk 3 bebek. Jadi kita tergantung kotak sebenarnya. Iya. Karena kotak saya di 50 meter persegi. Ini 50 meter persegi ya? 50 meter persegi Ya. dan berisikan 140, ada yang 150, ada yang 125. Jadi kadang-kadang tergantung saya milih afkirnya ya. Ya. Di kandang ini sudah ada afkirnya, saya ambil. Jadi di kandang ini belum, oh yaudah enggak apa-apa, dia masih ada di 150. Jadi ada beberapa yang memang standarnya di 150, tapi ada juga yang di 125 karena sudah ada yang diafkirkan gitu. Jadi karena hewan sensitif tadi dia tidak bisa terlalu banyak karena dia bisa berebut makan dan telur feses bebek ini mengandung amonia, otomatis nanti amonianya jadi tinggi dan dia kalau satu sakit ya kita mengantisipasi lah supaya karena tidak terlalu banyak tadi ya jangan sampai ada yang sakit nanti menularnya juga langsung cepat. Iya, iya. Jadi kalau memang tempatnya kurang representatif, terlalu padat, Ya. Bebeknya banyak, produktivitasnya tinggi, akhirnya rugi di pakan ya. Betul. Pakannya jadi Pakannya juga bisa jadi naik, jadi kita Jadi naik, boncos di pakan. oh gitu.
Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Kendalanya apa, Bro? Dalam beternak ya? Ya. Yang awal-awal saya terjadi itu sebenarnya ketika saya belum memperhatikan betul sirkulasi udara atau pencahayaan yang masuk. Ya. Bebek itu dia matanya ada putih-putihnya gitu. Itu kan cukup bahaya ya. Jadi bebek itu ada yang sampai pincang-pincang, ada yang ya itu tadi tidak terlihat tidak sehat gitu. Jadi saya langsung koreksi bahwa kandang saya ini sirkulasinya kurang atau pencahayaannya kurang gitu. Jadi saya waktu itu langsung rubah gitu. Jadi otomatis dari perubahan itu ya bebeknya juga langsung kelihatan juga, bebeknya jadi sehat lagi gitu ya. Ini saya nggak begitu bau loh ini. Jadi karena sirkulasinya ya. Sirkulasi. Kembali ke masalah produktivitas. Oke. Itu sehari telur satu. Sehari satu bebek satu telur. Sehari satu bebek satu Ya. telur. Ini kalau ada sekitar 1000 ini ya. Ya. Ini 1000 itu berapa persen Bu telur? Bu? Terus bertambah ya Pak Aris, karena kemarin ada yang diakhirkan. Sekarang rata-rata di 700 butir. Tapi karena 200-nya masih baru ya, jadi kira-kira besok bisa sampai 900-an butir. Bebek itu tidak bisa sampai 100%. Telurnya. Jadi ketika kita punya 1210 misal 1200 saja ya. Kita tidak bisa punya 1200 butir. Kita paling tidak mempunyai 900 sampai 1000 butir. Terus besoknya yang tidak telur gantian bertelur gitu. Yang tidak bertelur itu biasanya memang tidak bertelur. Cuma yang nanti kelihatan afkir tadi atau rontok itu baru kita benar-benar tukar. Jadi tidak ada dalam sejarah bebek gitu ya. Bebek itu bisa bertelur 100%. Kita punya 1000, bisa bertelur 1000 tidak bisa. Oh ya, ini ngomong-ngomong tadi sebelum masuk ke sini ada kandang yang baru yang katanya mau dibuat sekali lagi ya. Mau Iya. dibuat gini lagi ya. Iya, betul. Kita pengen lihat sana. Boleh, Pak. Warga Taniling TV kita akan melihat kandang baru yang sebentar lagi nanti akan dihuni oleh Donald ini ya. Ikuti saya. Ya. Wah ini enak banget tempatnya ini bener-bener. Yes. Iya. Wah ini ada telurnya ya? Iya, Pak. Oh. Kita panen tiap harinya, kita hitung gitu ya. Terus biasanya customer ambil di sini. Gitu. Ini masih sementara sih, karena gudang itu kan sirkulasinya kurang baik karena gudang Iya. pakan ya. Iya. Jadi saya belum membangun gudang telur. Oh jadi nanti sebaiknya gudang telur itu ada sendiri, tempat telur ada sendiri. Harusnya ada sendiri. Jadi Iya, saya iya. baru mau membangun gudang telur juga supaya telur itu tersimpan dengan baik di suhu yang kira-kira ya suhu rumahan lah gitu ya. Suhu di dalam rumah supaya telur itu tahan lama gitu. Ini telur ini dipisahkan sesuai grade-nya ya? Betul. Jadi Ada berapa grade? sebenarnya kita hanya 2 grade aja, Ya. AB atau BK gitu ya. Iya. Ini kayaknya ini gede nih. Jadi Iya, ini gede. yang grade A ya ini ya. Betul. Ini yang grade A. Satu butir berapa, Bro? Yang grade A ini? Satu butir kalau di bulan lagi ramai gini ya, Pak, bisa di 2.200. Satu butir 2.200. Iya, tapi- Kalau yang grade di bawahnya? Iya, yang di BK itu kita jualnya di 2.000 atau kadang-kadang kalau memang sudah kontrak ya di bawah 2.000 bisa 1.950 biasanya. Iya. Gitu ya, karena kontrak. Ketika BK ada yang mengontrak otomatis harganya juga agak turun dikit. Sehari 900 ya? Iya. 900. Sehari 900. Bikin rata-rata kali 2.000, hitung sendiri, Bro. Oke, untuk memulainya dulu. Ya, ini kalau orang mau bisnis itu perhitungannya gimana, Bro? Oke, jadi perhitungan memulai bisnis beternak bebek Ya. itu sebenarnya kita cukup menghitung dari berapa jumlah bebek yang mau kita pelihara dulu gitu ya. Karena jumlah bebek yang mau kita pelihara misalkan di bawah 500 ya otomatis kita tinggal menghitung karena 500 satu bebek membutuhkan 1 meter bisa menampung 3 bebek, kita paling tidak mempunyai ya kira-kira satu lahan berukuran di
600 meteran persegi lah. 600 meter kira-kira. persegi untuk 500 ya. Betul. Oke. Untuk 500 itu karena apa? Kita harus menyediakan tempat untuk menyimpan pakan, tempat untuk menyimpan telurnya. Ya. Dan satu kotaan seperti saya, satu kotak membutuhkan 50 meter persegi berisi 150. Bila dikalikan 4 itu kan sudah ngepas sekali itu. Jadi kalau kita memelihara 500 itu ya otomatis kita harus spare untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang kira-kira menunjang untuk kegiatan memberi makan bebek atau memanen atau menjualnya gitu. Jadi dari situ kita bisa kelihatan biaya beli bayarnya berapa. Kalau saya sih belinya di 85.000 Pak Aris. 85.000 yang usia 4 bulan tadi itu. Usia 4 bulan satu ekornya. Ya. Jadi kalau dikalikan 500 ya kira-kira bisa dihitung sendiri Ya. gitu kan. Dan biaya pembangunan kandang itu saya press di harga 500.000 per meter gitu 500.000 per meter. Per meter. Sudah representatif ini ya. Betul. Ya. Dan biaya pakan itu satu saknya kira-kira 400.000 Pak. Satu sak berisi 50 kilo ya. Itu kira-kira di 400 ribuan. Jadi 400.000. 400 bulat ya, 400 ribuan. Ya. Gitu. Nanti tergantung dari daerah masing-masing biasanya di 400 ribuan begitu. Ya. Itu 50 kilo, 50 kilo pakan itu tadi untuk 600 bebek tadi tuh. Tidak. Jadi kalau 600 bebek itu otomatis kita kira-kira membutuhkan 72 kilo Pak dalam sehari. 72 kilo dalam sehari. Nah, hitungannya dari mana? Karena 600 ekor dikalikan 0,12 kilo atau 120 gram. Rata-rata konsumsi bebek itu sehari berapa gram? sehari 120 gram. Sehari 120 gram. Betul. Jadi sehari kita membutuhkan 72 kilo pakan untuk 600 bebek. Gitu Bebek. ya. Atau 500 bebek ya berarti sekitar 60 kilo gitu ya. Jadi tergantung mau pelihara berapa, mau pelihara 200 ekor ya tinggal kalikan 0,12. Itu kalau sudah stabil. Tapi kalau belum stabil biasanya atau bebek yang pertama kali 4 bulan masuk ke sini itu kan bebek-bebek angon Pak. Bebek-bebek yang di luar sana itu ya memang mainnya di alam kan. Otomatis dia makannya rakus Pak. Jadi ketika dia masuk pertama kali biasanya seminggu di awal itu konsumsinya Tinggi. Iya, tinggi Pak. 0,18 iya. kilo atau 180 gram. Kira-kira di segituan lah. Tapi biasanya kalau kita memberi pakan di segituan terus dalam seminggu, besoknya turunnya cepat. Tiba-tiba di 0,15 atau sampai ke 0,12 itu cepat gitu. Jadi setelah seminggu itu tinggal menunggu dia landai dan menunggu dia bertelur saja, sudah gitu. Bertelur tadi dari awal 4 bulan beli, bertelur 1 bulan kemudian ya. 1 bulan kemudian. Berarti selama 1 bulan kita keluar pakan. Kita keluar pakan dan belum keluar telur. Lumayan juga Lumayan ya. juga tuh, gitu. Jadi Iya. itu kalau kita bisa milih bebek bayar yang baik. Kalau kita belum bisa memilih yang baik ya harus siap dengan resiko bahwa bebeknya itu memang masih terlalu muda. Oke, Jadi, sekarang tips memilih bebek yang baik, yang ini calon baik itu dari sisi apa? Jadi kalau bebek yang sudah siap bertelur memang biasanya dia merontokkan bulu halusnya gitu ya. Ketika bebek sudah mau bertelur di depan mata atau hamin seminggu gitu ya, itu biasanya dia sudah merontokkan bulu halusnya. Jadi bulu-bulu kecil itu sudah rontok. Nah itu sudah pasti bebek sudah mau bertelur. Kalau belum ya mungkin kita masih bisa nunggu sampai sebulan. Sebenarnya hal yang normal di dalam dunia peternakan bebek kalau kita memelihara sampai sebulan di kandang gitu. Karena kalau terlalu mepet juga sebenarnya dia membutuhkan juga waktu untuk adaptasi. Kalau yang bebek sudah afkir, tidak bertelur lagi, itu dijual per ekor berapa? Karena kita beli bebek bayar di 85.000, Ya. kita jual bebek afkir itu bisa di 58 sampai 60 Pak. Masih tinggi juga Masih tinggi, lumayan tuh Pak. Jadi dia sudah bertelur tuh 6 bulan atau 7 bulan atau bahkan bisa sampai 9 bulan. Tapi kita masih bisa mendapatkan nilai baliknya segitu. Jadi lumayan. Oke. Oh ya, tadi ya sempat saya lupa. Kalau itu di rupiah, 1 ekor bebek per hari itu kan tadi 1 on sekian. Itu kalau di rupiah biaya per hari per ekor bebek itu berapa? Ya sebenarnya kisarannya di
tergantung kembali lagi ke harga pakan ya. Jadi bisa Ya. bisa jadi ke minimal di Rp1.000, tapi ketika produktivitas sedang turun, kita bisa sampai melonjak ke Rp1.600 gitu. Jadi jadi spare-nya antara 1.000 sampai 1.600. Itu paling buruk ya, 1.600 per hari. Per hari. Oke. Bro, makasih sekali infonya lo ya. Ya. Jadi saya yakin info dari Mas Mika ini sangat bermanfaat bagi warga Tanling TV, dan ini bisa mendorong ini kaum muda ini untuk bergerak di sektor pangan, di sektor pertanian, karena masa depannya keren banget ini. Masa depan pangan ini keren banget ya. Makasih ya bro ya, Ya, infonya. terima kasih, Aris. Warga Tanling TV, demikian kita ngobrol-ngobrol kita dengan owner Pertiwi Farm. Salam Tanling TV, bisnis agri tidak pernah mati.